Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel MyDianN. Masih bersama saya ya di video pembelajaran. Kali ini tentang kelas 8. Apa ya kira-kira? Yuk kita simak. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan gerak-gerak pada hewan. Misalkan pada burung dapat melakukan gerak. Namun kali ini apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Apakah perbedaannya? Jika hewan di udara misalkan burung bergerak menggunakan sayap, hal ini tersusun kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Gerakan yang menggunakan kerangka ini disebut juga gerak aktif. Nah, apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Misalkan bunga matahari. Kalian pernah melihat kan kalau bunga matahari tumbuhnya selalu menghadap ke sinar matahari. Apakah tumbuhan matahari ini bergerak? Ya, tentunya tumbuhan juga dapat bergerak karena merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Tujuan tumbuhan bergerak. Misalkan pada tumbuhan putri malu, saat kita sentuh, apa yang terjadi? Ya, daunnya akan mengatup. Hal ini merupakan tanda dari iritabilitas atau peka terhadap rangsang, yaitu saat kita sentuh. Macam-macam gerak tumbuhan, berdasarkan asal datangnya rangsangan, ada 3. Pertama, endonom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan atau sel. Yang kedua, esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, higroskopis, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan sehingga terjadi pengkerutan. Gerak endonom misalnya tumbuhan air Hydrilla verticillata. Pada daunnya terjadi gerak siklosis, yaitu gerak berputar pada kloroplas yang berkeliling di dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya, untuk gerak esionom, berdasarkan respon gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak tropisme, yaitu dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar. Misalkan pada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Untuk yang kedua, gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan akibat sumber rangsangan. Misalkan fototaksis dan kemotaksis. Sedangkan untuk yang nasti, yaitu tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar. Misalnya seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Contoh dari gerak tropisme yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, misalkan yang pertama fototropisme. Sesuai gambar tersebut, ke arah manakah pertumbuhan ujung batang tumbuhan pada gambar tersebut? Ya, tumbuhan tersebut bergerak menuju jendela atau bergerak ke arah datangnya cahaya. Hal ini berarti gerak fototropisme dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, atau dari kata foto, yaitu artinya cahaya. Jika tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif. Sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Yang kedua, gerak geotropisme. Berdasarkan gambar, terlihat akar jagung tumbuh menuju arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Namun setelah jagung diletakkan pada posisi miring, akar menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju pusat bumi. Terlihat juga arah pertumbuhan batang ke atas atau menjauhi pusat bumi.
Namun setelah jagung diletakkan pada posisi miring, batang menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju ke arah atas atau menjauhi pusat bumi. Jadi gerak akar dan batang yang demikian tersebut disebut geotropisme. Gerak akar yang menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif. Sedangkan gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Yang ketiga, gerak hidrotropisme. Berdasarkan gambar, gerak tersebut merupakan gerak pertumbuhan akar yang dipengaruhi oleh sumber air. Atau dengan kata lain, kata hidro yang berarti air. Hal tersebut digunakan untuk mendapatkan air sehingga dapat tetap hidup. Contoh yang keempat yaitu gerak tikmotropisme. Berdasarkan gambar pada tumbuhan anggur, terdapat sulur yang melilit pada suatu batang. Bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya disebut gerak tikmotropisme. Selain tumbuhan anggur, ada juga mentimun, kacang panjang, labu, dan markisa yang memiliki sulur, atau disebut dengan gerak tikmotropisme. Contoh yang kelima yaitu gerak kemotropisme. Berdasarkan gambar tersebut merupakan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Bagaimana serbuk sari dapat bergerak menuju sel telur? Apa rangsangan yang mempengaruhi pergerakan bulu serbuk? Ya, tentunya gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme ini dipengaruhi oleh zat kimia yang berupa zat gula yang merupakan gerak kemotropisme. Selanjutnya, gerak taksis. Contoh yang pertama yaitu gerak fototaksis, misalkan pada gambar organisme bersel satu yaitu Euglena viridis. Organisme ini dapat dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis ini disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Contoh yang kedua yaitu gerak kemotaksis. Berdasarkan gambar, gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Pergerakan spermatozoid ini merupakan gerak kemotaksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia yaitu zat gula dan protein. Contoh-contoh dari gerak nasti. Yang pertama, gerak seismonasti. Berdasarkan gambar, yaitu gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan, maka akan mengatup. Jadi, seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Yang kedua yaitu gerak niktinasti. Misalkan gerak pada daun bunga merah atau tumbuhan lamtoro. Merupakan gerak niktinasti karena pada malam hari daun tumbuhan bunga merah atau daun tumbuhan lamtoro akan menutup dan akan membuka pada saat siang hari. Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari disebut dengan gerak niktinasti. Yang ketiga, gerak fotonasti. Misalkan bunga pukul 4. Pada sore hari, umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 ini disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Jadi, gerak membukanya bunga pukul 4 akibat rangsangan berupa cahaya disebut fotonasti.
Yang keempat, gerak termonasti, misalkan bunga tulip yang hanya mekar di musim semi. Bunga ini hidup di daerah yang memiliki 4 musim, seperti di benua Eropa. Mekarnya bunga tulip di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Jadi, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi ini disebut gerak termonasti. Atau dengan kata lain, termonasti merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Dan contoh yang terakhir yaitu nasti kompleks. Misalkan gerak membuka dan menutupnya stomata. Stomata adalah lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas karbon dioksida dan uap air. Stomata dapat membuka dan menutup akibat beberapa rangsangan, yaitu kadar air, cahaya, dan suhu. Jadi, nasti kompleks adalah gerakan tumbuhan yang dapat diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Selanjutnya, gerak higroskopis, misalkan buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Pada saat sudah tua, buah polong-polongan ini akan membuka. Mengapa demikian? Ya, karena ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata tersebut. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis lainnya yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Cukup sekian dari channel saya MyDNN, semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan loncengnya ya. Like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.